Halo, kita ketemu lagi di video bagian yang kedua untuk topik varian relasi Extended Entity Relationship. Kita akan melanjutkan tentang batasan dan kita akan membahas lagi tentang agregasi. Setelah kita membahas batasan yang tadi, itu ya, ada yang namanya total partial, ada yang namanya disjoint overlapping gitu ya. Nah, ini masing-masing itu bisa digabung. Jadi, kita bisa menggambarkan keduanya dengan jelas. Ya, contoh gambarnya seperti apa? Spesialisasi total disjoint. Berarti artinya semua yang ada di entitas utama itu akan turun ke subentitasnya. Jadi contoh, pasien itu pasti dibagi menjadi pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Lalu ada yang namanya mahasiswa IT, itu juga pasti ada yang masuk sebagai siswa D3 atau S1. Citizen itu juga sama, ada yang senior dan ada yang junior. Tidak mungkin ada citizen yang tidak termasuk senior atau junior, dan tidak ada mahasiswa IT yang tidak termasuk di D3 dan di S1, dan tidak ada pasien yang tidak termasuk sebagai rawat inap atau rawat jalan. Ya, nah ini yang disebut dengan total. Kalau disjoint, ketika dia sudah masuk ke satu data, satu entitas, dia tidak mungkin ditaruh di entitas yang lain. Ya. Nah, contohnya lagi dari total disjoint, itu misalnya ada yang namanya shape. Ya, nah kalau total, ini garisnya 2, berarti semua data shape ini pasti tergabung ke salah satu dari 4. Bisa dia circle, rectangle, triangle, maupun square. Ya, harus masuk ke sini kalau dia bilangnya total. Nah, kalau dia disjoint, berarti artinya ketika datanya sudah dianggap sebagai circle, dia tidak mungkin juga dianggap sebagai square. Jadi harus pasti salah satu doang. Itu adalah disjoint. Ya. Contoh lagi yang lain. Pegawai itu berarti kalau dia total, artinya semua pegawai itu pasti antara hourly atau salary. Ya, kalau disjoint itu, kalau dia termasuk hourly, dia tidak mungkin dianggap sebagai salaried dan sebaliknya. Nah, jadinya kalau dari contoh data yang ini, tabel circle karena dia total, ya, jadi tidak butuh tabel shape lagi. Jadi entitas shape ini tidak perlu kita buatkan tabelnya. Tapi kita buatkan saja langsung circle, rectangle, triangle, dan square. Nah, atributnya isinya apa? Si circle isinya itu berarti ada color, x-chord, y-chord, dan radius. Kalau triangle berarti ada color, x-chord, y-chord, lalu side 1, side 2, side 3. Ya, jadi itu yang pertama. Kalau untuk kasus yang ini, berarti tabel hourly employee itu terdirinya dari 4 atribut, yaitu name, employee ID, jam kerja, dan gaji per jam. Kalau salaried employee, berarti hanya 3 atribut, yaitu name, employee ID, dan gaji per bulan. Nah, contoh lagi dari total disjoint ini adalah vehicle. Jadi, asumsinya semua data vehicle itu pasti jadi antara dia car atau dia dianggap sebagai truck. Setelah spesialisasi total disjoint yang tadi, ini ada yang namanya spesialisasi parsial, tapi dia masih disjoint. Nah, berarti artinya kalau kayak begini kasusnya, kita akan bikin entitas atau tabelnya itu 4, yaitu employee doang, sekretari, technician, dan engineer.
Kenapa? Karena yang namanya parsial, garisnya 1, berarti tidak semua pegawai itu harus jadi sekretaris, technician, dan engineer. Mungkin ada employee biasa, misalnya admin, terus ada manajer misalnya, dan lain-lainnya. Ini partial disjoint. Lalu berikutnya ada yang namanya spesialisasi total overlap. Ya. Nah, spesialisasi total overlap ini artinya dia memisahkan semuanya, tapi karena dia overlapping, berarti dia bisa dianggap kalaupun saya employee, saya juga bisa masuk sebagai alumnus, dan saya juga bisa masuk sebagai student. Ya. Nah, coba kasus yang ini kita akan bahas nanti di live meet untuk atributnya apa aja nih yang ada di tiap tabel ini. Ya, jadi saya tidak akan bahas di video. Begitupun untuk kasus yang ini, ya, ada total overlap, kita akan bahas bersama juga. Nah, ini contoh keseluruhan, ada parsialnya, dan ada totalnya, dan ada disjoint, dan ada overlap. Berarti artinya kalau total overlap, ini semua person itu pasti antara jadi employee, atau alumnus, atau student. Tapi kalau dia overlap, berarti artinya ketika saya alumnus, saya juga bisa sebagai employee. Ya. Nah, kalau disjoint, partial, berarti tidak semua employee itu harus faculty dan staff member. Ya, lalu kalau disjoint berarti artinya kalau kalian sudah dianggap sebagai employee faculty, kalian nggak mungkin juga dianggap sebagai employee staff. Ya. Nah, untuk yang partial overlap, itu contohnya graduate student, itu menjadi research assistant atau teaching assistant. Nah, tapi kan tidak semua graduate student pasti jadi itu ya, gitu. Mungkin aja dia langsung kerja. Dan ketika dia dianggap sebagai research assistant, dia juga bisa dianggap sebagai teaching assistant. Nah, ini topik yang terakhir, yaitu tentang agregasi. Agregasi itu ngapain sih? Dia tuh mengakomodasi fenomena di mana relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Jadi, contoh agregasi itu gampangnya, di mana relasinya itu butuh ketika kasusnya sudah terjadi dulu. Jadi relasi yang lainnya itu sudah terjadi dulu. Contohnya, biar lebih gampang, misalnya begini. Kita punya entitas mahasiswa dan kita punya entitas kuliah, di mana mahasiswa itu relasinya mempelajari kuliah, gitu ya. Nah, agregasi ini contohnya, kalau misalnya kita punya entitas praktikum, di mana entitas praktikum ini berelasinya dengan ketika mahasiswa sudah mempelajari kuliahnya. Ya. Nah, ini itu bisa ada parameter, ada atribut, dan ini itu dianggap sebagai entitasnya. Jadi hasil agregasinya itu dianggap sebagai satu entitas yang nantinya berhubungan dengan entitas yang satunya. Ya, contoh misalnya, himpunan relasi mengikuti menunjukkan entitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tertentu karena telah mempelajari satu mata kuliah. Jadi artinya si praktikum ini berelasinya dengan mahasiswa yang sudah mempelajari kuliah. Jadi nggak mungkin cuman mata kuliah atau mahasiswa biasa. Ya, ini contohnya lagi. Jadi kalau dari gambar ini, itu ya, asumsinya itu NIM dan kode kuliah
itu direlasikan mengikuti, gitu ya. Yang ini mengikuti, gitu. Tapi ini hasilnya itu dia relasi sendiri setelah mahasiswanya mempelajari kuliah. Nah, ini contoh yang cukup lengkap buat contoh IRD. Jadi ini ada one to many-nya, ada many to many-nya, ini ada spesialisasinya, lalu ini ada entitas lemahnya. Ya. Nah, ini rangkuman-rangkuman simbol yang mungkin bisa membantu kalian untuk lebih menghafal, gitu ya. Kayak ini garisnya 2 berarti artinya multi value, kalau putus-putus itu artinya turunan. Nah, nanti lama-lama kalian juga terbiasa. Ya. Nah, untuk merancang ini bisa dibilang seni. Nah, dan semuanya itu tergantung dari asumsinya. Ya, jadi nggak bisa sembarangan bikin gambar dengan asumsi sendiri tidak sesuai dengan kasus. Jadi harus sesuai dengan kasusnya. Ya, dan kita juga harus menentukan kayak entitas kuat dan lemah, ada generalisasi spesialisasi enggak, gitu-gitu. Lalu ada agregasi enggak, lalu yang mana sih yang entitas, yang mana yang atribut, gitu ya. Itu semua jelas. Nah, contoh diagram IR-nya, ini one to one, berarti dia panah. Many to one itu berarti ya salah satu. Many to many itu berarti dua-duanya banyak. Ya, sekian bahan kita secara keseluruhan. Kalau misalnya ada yang mau nanya, masih bingung, boleh komen di sini, atau di classroom, atau di grup. Oke, sekian video untuk minggu ini. Terima kasih.